Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Misteri Rumah Kosong dan Penari Taledek. Kenalin, namaku Anissa Tamaya. Di dekat rumahku ada sebuah rumah tua di Yogyakarta di seputaran Jalan Magelang yang cukup terawat, yang katanya dulu digunakan oleh orang Jepang. Ada juga yang mengatakan rumah itu berpenghuni gaib. Dulu tetanggaku Pak Suryo ada yang mendengar suara gamelan dan suara sinden sedang menyanyikan tembang Jawa saat berangkat ronda malam. Ketika melihat penari taledek dengan pakaian lengkap menoleh padanya, seketika Pak Suryo pun lari terbirit-birit meninggalkan kentongan dan ceret kopi. Sejak kecil aku ingin sekali memasuki bangunan itu. Aku sangat tertarik untuk mengetahui seluk-beluk bangunan tua itu. Berkali-kali aku ingin memasukinya, tapi selalu saja kakek Parman menghalangi aku. Beliau sesepuh di kampung tempatku bermukim. Sama seperti saat ini, lagi-lagi kakek menghalangi aku dan membawa aku ke rumahnya. Tapi hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kek, kenapa aku tidak boleh masuk ke sana? Kenapa kakek selalu menghalangi aku? Ujarku dengan wajah penuh harap jawaban. Kakek memandangku dengan wajah mendung sembari menyodorkan secangkir teh dengan asap mengepul. Kakek hanya bisa menasehati kamu. Duh, jangan pernah kamu menginjakan kaki ke tanah bangunan itu, ujar kakek Parman sembari menghirup tehnya. Tapi kenapa, kek? Kakek hanya tidak mau kamu kenapa-napa. Duh, wis bengindang mulai, sudah malam, cepat pulang. Tanda pisah, nanti malam kita kerjain tugas barengnya, Van. Oke, aku jalan duluan ya. Ya elah, aku ditinggalin. Tega bener kamu, Van, ujarku dengan wajah kesal memandang Ivan semakin menjauh. Sorry, aku ada misi penting. Besok aja kita pulang bareng, teriak Ivan dari kejauhan. Hari ini keadaan berbeda dari biasanya. Gerbang bangunan tua itu terbuka. Kesempatanku masuk terbuka lebar. Kesempatan ini kesempatan. Kapan lagi aku bisa masuk? Aku selalu bawa alat-alat yang aneh di dalam tasku: senter, korek api, air minum, obat luka, tali, kuter, dan batu baterai. Lumayan lengkaplah. Aku tak akan lama-lama, sebentar, hanya sebentar saja. Hanya melihat isi bangunan itu. Kriek, halo, ada orang apa tidak? Pohon-pohon besar menyambutku, nampak tegap mengintai setiap manusia yang datang, dan dua beringin kembar menambah angker tempat ini seolah menyimpan misteri tersendiri. Niatku mulai goyah antara pulang atau tetap melanjutkan misiku. Bangunannya sungguh masih kokoh dan terlihat suram. Arsitekturnya sungguh kental dengan nuansa khas Belanda. Ditambah lagi ada patung yang kian menambah seram, matanya seperti mengintaiku. Pandanganku tertuju pada pintu bangunan tua ini. Terbuka, siapa yang masuk ya? Aku menelusuri ruangan demi ruangan. Remang-remang, tidak terlihat jelas. Nampak samar-samar ada satu ruangan yang menjorok ke dalam tanah. Aku berdebat dengan hati kecilku. Masuk enggak masuk, enggak masuk. Aku langkahkan kakiku perlahan-lahan, tiba-tiba bulu kuduku berdiri dan aku berlari. Tanpa sadar aku membuka ruangan bawah tanah dan masuk di dalamnya. Gelap, untung saja aku membawa senter.
Aku sorotkan ke semua sisi ruangan. Nampak Ivan tergolek lemas di sudut ruangan. "Van, bangun Van!" teriakku histeris melihat dia tak berdaya. Aku menguncang-nguncang badannya, tetap dia tak juga membuka mata. Tercium bau wangi melati yang lembut dan hawa dingin yang mencekam. Aku pun menguncang tubuhnya lagi dan lagi. Akhirnya ia sadar. "Van, kamu nggak apa-apa kan?" ucapku khawatir dan membantunya untuk duduk. Sekar, kenapa? Tadi aku sama adikku kesini mau lihat bangunan tua ini. Dia masuk ruangan ini dulu dan aku ikutin, ternyata dia nggak ada di sini. Padahal aku tadi lihat dia masuk ke sini. Aku malah terjebak di sini." Sarup-sayup terdengar suara yang merdu melantunkan lagu Jawa. "Lingsir wengi sliramu tumeking sirno. Ojo tanging gonmu guling. Awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang ta utusi. Jin setan kang ta utusi. Datyo sebarang. Wojo lelayu sebet." Seketika bulu kuduku berdiri. Suara yang tak lazim dikumandangkan di tempat ini. Hawa dingin pun mulai menjalari tubuhku. Dan Ivan hanya mematung memanggil nama Sekar. "Van, kamu dengar suara orang nembang nggak?" "Suara apa, Sa?" "Nggak ada suara apa-apa, Anissa." "Ada, coba kamu dengerin." Hantu. "Bro, Anissa," ucap Ivan sayup-sayup terdengar di telingaku. Tanda pisah. Perempuan itu tampak cantik, bajunya berwarna merah senada dengan selendang sampurnya. Dia sungguh elok rupawan, dan aroma tubuhnya harum melati. "Kak, kamu siapa?" tanyaku suara tersendat-sendat. "Aku Sekar," jawabnya seraya memainkan selendang sampurnya. "Kenapa kamu mengganggu aku? Apa aku telah mengusikmu?" "Jangan takut, aku tidak akan melukaimu." "Tidak, kamu sama sekali tidak mengusik aku. Aku hanya ingin kamu membantu aku," ujarnya sembari menari-nari. "Membantu apa?" "Kumpulkan jasadku dan kuburkan di satu tempat." "Kenapa harus aku?" "Karena kamu orang baik." Aku mati dan tubuhku dipotong menjadi 3 bagian. Kepalaku dikubur di pohon beringin kembar. Tangan dan kaki di halaman belakang. Tubuh ada di ruangan tempat kamu terkunci tadi. Kenapa kamu bisa mati dan arwahmu gentayangan? Saat itu aku diundang Tuan Hiroshi Kubata. Dia petinggi di daerah ini waktu itu. Aku menari di kediamannya. Hari itu dia sangat mabuk sampai dia mengajak aku berbuat hal buruk. Aku menolaknya, tapi dia tidak terima dan memaksaku. Dia membunuhku dan memotong tubuhku. Ungkapnya dengan tangisan yang membuat aku merinding. "Baik, saya akan bantu sebisaku." "Adiknya ada di rumah," terdengar Sekar mengucapkannya lirih dan semakin hilang suaranya. Tanda pisah. Anyasa, ucap Ivan sembari menguncang-guncang tubuhku. Kepalaku terasa pening, aku mengumpulkan kesadaranku. "Van, penunggu tempat ini meminta kita menguburkan jasadnya secara layak, Van." Kamu nggak mengigaukan, Sa?" ucap Ivan tak percaya. "Bener Ivan," ucapku meyakinkannya. Aku memandang keadaan di sekitarku. Di sudut ruangan terdapat sekop dan cangkul. Nampak Sekar menunjukkan tempat di mana dia dikuburkan. Aku dan Ivan segera mengambil alat itu dan aku mengikuti Sekar. Ivan mencangkul di ruangan di mana kami terkurung dan menemukan kerangka tubuh. Aku membuka jaketku dan kami membawanya keluar bangunan tua ini. "Van, kurang 2 tempat." "Iya, aku kira kamu ngibul." "Aku nggak ngibul, Van." "Ngapain aku ngibul? Kita cari lagi. Ayo, biar cepat selesai." Aku merinding lama-lama di sini.
Setelah itu aku dan Ivan menuju tempat ketiga kami menggalinya menemukan tangan, kaki dan kepala sudah terkumpul bersama tubuh Sekar. Pohon beringin kembar seolah menghalangi kami untuk mengubur Sekar secara layak. Angin bertiup kencang dan ranting-ranting ikut mengamuk melarang kami pergi membawa tulang belulang Sekar. Van, kita kubur di mana? Di tempat pemakaman umum di mana? Oke, kita kubur di sana. Kita lapor ke Pak RT dulu. Ivan dan Sekar adiknya Ivan ikut melayat dan mendoakan Sekar sang penari taledek. Kakek Parman pun ikut melayat. Kakek mendekatiku dan menceritakan bahwa dia melihat penari itu dibunuh saat dia menjadi pesuruh Tuan Hiroshi. Kakek diancam untuk tidak bilang pada siapapun. Sampai saat ini Tuan Hiroshi tidak menceritakan pada siapapun dan kini dia sudah kembali ke negaranya. Kami pun meninggalkan pemakaman umum. Dari kejauhan nampak Sekar tersenyum padaku. Dan aku pun meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega. Hari aja senang.